Halo semuanya, perkenalkan, saya Martin Bonaraja Simamora. Saya adalah mahasiswa jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro adalah salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia yang berkedudukan di kota Semarang. Sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat, Universitas Diponegoro menyelenggarakan KKN Tim 2 Undip periode 2020-2021. Mengusung tema Sinergi Perguruan Tinggi dengan Masyarakat di masa pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs melalui kegiatan kuliah kerja nyata. Saya ditempatkan di RT 1 RW 2, Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Janisari, Kota Semarang. Kelurahan Jatingaleh terbagi ke dalam 10 rukun warga dan 58 rukun tetangga, yang dimana terdapat satu rukun warga merupakan asrama tentara. RW 2 terbagi ke dalam 6 rukun tetangga. Dengan wilayah seluas 6.728 hektar, RW ini dihuni oleh 381 kepala keluarga. RW ini memiliki 16 dasar wisma dan 48 usaha mikro kecil menengah atau UMKM. RT 1 merupakan salah satu rukun tetangga yang terletak di RW 2. Ada sebanyak kurang lebih 67 kepala keluarga yang bermukim di RT ini. Berbatasan langsung dengan Kelurahan Karanganyar Kuning, banyak sekali ditemui para pedagang dan pelaku usaha yang memilih untuk berjualan di sepanjang jalan RT 1. Oleh karena itu, saya melaksanakan KKN di sini. Selamat berjuang, semoga nanti kembali dalam keadaan sehat dan selamat ya. Moga-moga pandemi COVID ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang lebih baik dan lebih baik. Terima kasih. Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. Pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat dipastikan diperpanjang hingga akhir Juli. Alasannya, lonjakan kasus baru positif COVID-19 masih tinggi. Widodo memutuskan untuk memperpanjang PPKM level 4 di Jawa dan Bali yang diperpanjang hingga 2 Agustus 2021. Dengan mempertimbangkan perkembangan beberapa indikator kasus pada minggu ini, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten kota tertentu. Dengan semakin meningkatnya kasus penularan COVID-19 di kota Semarang, maka pemerintah memberlakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di kota Semarang. Keputusan pemerintah ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap para pelaku usaha, khususnya yang berada di RT 1. Pandemi COVID-19 saat ini saja sudah mengakibatkan banyak para pelaku usaha yang memilih untuk menutup usahanya dikarenakan kurangnya pemasukan namun besarnya pengeluaran. Diterapkannya PPKM memberikan dampak negatif yang lebih dalam lagi. Pembelian data pun kian lama tidak pasti jumlahnya. Selain itu, omset yang menurun tajam bila dibandingkan di saat pandemi belum melanda merupakan suatu tantangan yang perlu untuk dilewati oleh para pelaku usaha. Saat saya melakukan wawancara langsung dengan beberapa pelaku usaha di sana, masih banyak yang belum melakukan pengelolaan dan manajemen keuangan yang baik dan benar. Padahal, kemampuan untuk melakukan pengelolaan dan manajemen keuangan yang baik di tengah masa pandemi seperti saat ini merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh para pelaku usaha. Dengan memiliki kemampuan tersebut, para pelaku usaha diharapkan mampu untuk bertahan di tengah masa perekonomian yang tidak pasti seperti saat ini. Juga mampu untuk melakukan perencanaan mengenai bagaimana usaha ke depannya setelah masa pandemi berakhir. Itu mungkin bisa disampaikan. Untuk kampung kuliner kan awalnya kita membuat program karena melihat bahwa potensi warga di sini itu kebanyakan memiliki satu usaha rumahan. Iya. Jadi dari usaha rumahan dulu itu di satu tempat sering pada berkumpul konsulnya di depan gangnya RT 5 gitu Pak. Itu banyak sekali. Nah itu kan juga dari pemikiran itu kita satukan, kita buat wilayah kita apa ya yang akan kita angkat menjadi kampung kuliner. Yang
yang mana biar satu untuk meningkatkan warga, dua juga untuk lebih RW 2 lebih dikenal, terutama itu mana toh RW 2 kan banyak itu. Beda kenyataan juga sudah bisa terlaksana. Nah, masih ada lagi harapan kita dari RW 2 ya untuk lebih maju lagi, tidak hanya sekedar sebagai kampung kuliner, tapi ingin untuk adanya seperti petani kota. Jadi petani kota seperti program dari di wali kota itu kan harapannya masing-masing warga itu, wilayah itu ada petani kota untuk bisa istilahnya untuk mencukupi kebutuhan sendiri, seperti halnya misalnya nanam-nanam yang bermanfaat ya, warung hidup seperti lombok, terong, itu kalau dulu terus apotek hidup ya, apotek hidup itu ya toga sekarang itu harapannya ada. Tapi karena kita di tengah kota sebagai petani kan otomatis membutuhkan lahan yang ini ya, makanya dikatakan sebagai petani kota itu bisa menggunakan seperti polybag tanah. Nah, ini yang belum bisa kita angkat di RW 2. Jadi memang sudah punya rencana kemarin dengan Pak Isman, sebetulnya mau di RT 3 itu ada lahan. Tapi nanti kalau kita buat di situ jalan, kemudian tanahnya dipakai kan tidak bisa. Jadi memang kesulitannya di RW 2 itu untuk membentuk petani kota yang masih kurang. Maka kita beralih juga ada budidaya lele, itu sudah berjalan juga. Masing-masing warga walaupun satu tempat itu punya di perwakilan di RT 5 itu budidaya lele, masing-masing warga ada. Itu juga tujuannya untuk konsumsi sendiri dulu, tapi karena semua banyak punya lele kan nanti bisa hasil lele itu bisa dijual ke tetangga sebelah begitu. Jadi program kuliner sudah jalan, harapannya akan jauh lebih baik lagi, lebih maju, memajukan warga, dan harapan ke depan kita program yang belum terlaksana adalah petani kota. Pelaksanaan program saya awali dengan melakukan pembuatan modul dan poster terlebih dahulu. Dengan menggunakan aplikasi Canva, pendesainer saya lakukan secara mandiri, dari pencarian materi hingga pengembangan desain. Setelah desain selesai dibuat, saya pencetak desain modul dan poster tersebut pada percetakan Indo Printing di Tembalang. Hanya perlu menunggu sehari saja, modul dan poster selesai dicetak. Isi dari modul tersebut terdiri atas manfaat melakukan pengelolaan dan manajemen keuangan, hingga membahas apa saja yang perlu dilakukan di dalam membuat pengelolaan dan manajemen keuangan yang baik. Untuk poster berisi mengenai pengenalan apa itu dompet digital, manfaat penggunaannya, hingga tata cara penggunaan masing-masing aplikasi yang ada. Di lokasi KKN, saya melaksanakan program pertama terlebih dahulu. Namun, dikarenakan sedang diterapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, hanya sedikit para pelaku usaha di RT 1 yang membuka usahanya. Di sana, selain melakukan pembagian modul, saya juga memberikan penjelasan secara singkat mengenai apa itu pengelolaan dan manajemen keuangan dan manfaat dari melakukan pengelolaan dan manajemen keuangan di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Juga memberikan penjelasan mengenai aplikasi pembukuan sederhana yang saya rekomendasikan di dalam modul yang saya bagi. Untuk program kedua, saya lakukan dengan menempelkan poster-poster yang sudah dicetak pada tempat atau titik-titik yang mudah dilihat oleh warga saat melintas atau berlalu lalang. Penempelan poster ini sebelumnya sudah meminta perizinan pada Ketua RT 01 dan Ketua RW 2 terlebih dahulu. Beliau-beliau juga memberikan saran mengenai tempat-tempat mana saja yang pas untuk menempelkan poster yang mudah dilihat oleh warga saat melintas. Diharapkan para warga RT 01 dan RW 2 yang melintas dapat membaca poster tersebut dan memahami penggunaan masing-masing aplikasi dompet digital yang ada. Selain melakukan penempelan poster, saya juga melakukan edukasi secara langsung kepada para warga setempat. Saya menjelaskan mengenai apa itu dompet digital hingga bagaimana manfaat dari penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut di masa pandemi saat ini. Selain melaksanakan 2 program keilmuan, saya beserta teman-teman dari kelompok KKN di RT 01 RW 2 juga mengikuti kegiatan vaksinasi massal yang diselenggarakan oleh pemerintah Kecamatan Candisari.
Vaksinasi massal ini diselenggarakan mulai dari jam 8 pagi hingga jam 12 siang dan diikuti oleh 150 warga. Saya beserta kelompok KKN di RT 01 RW 2 juga diamanahi oleh Ketua RT 01 yaitu Pak Budi untuk membuat peta wilayah RT 1. Diharapkan dari adanya peta ini, para masyarakat umum dapat mengetahui di mana letak RT 1 berada. Program-program yang dibuat itu sudah sesuai, ya sudah bagus mengikuti kondisi keadaan wilayah setempat. Ya, jadi ini untuk program-program yang dibuat seperti si APEK. Iya, programnya Mas Martin juga itu kan juga program ini bisa diterapkan di rumah tangga. Ya, jadi saya rasa program-program yang dibuat itu menurut Ibu ini sudah bisa mengarah kepada ke masyarakat. Sudah bagus. Terima kasih para unit KKN di Kelurahan Jatingaleh terutama di RW 2. Kelebihannya itu mas-mas dan mbak-mbak tuh selalu kompak dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dan diskusi dengan saya solusi-solusi yang dipermasalahkan dan alternatif yang diinginkan. Masalah kekurangannya itu masalah sosialisasi terhadap warga dan lingkungannya itu karena kondisi pandemi saat ini itu tidak bisa menyentuh karena keadaan ya. Jadi mudah-mudahan untuk berikutnya itu pandemi bisa cepat selesai dan bisa apa yang diharapkan oleh mas-mas ini dapat dilaksanakan dengan baik, lancar. Harapan saya untuk mahasiswa itu ya jauh harus lebih sesuai dengan apa yang diminta oleh kampus. Ya, jadi program yang ada di akademi, program yang ada di universitas itu ya diselaraskan dengan apa yang program yang harus ditempatkan. Untuk kedepannya mudah-mudahan pelaksananya nanti diharapkan mbak-mbak dan teman-teman dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat bisa menanggapi permasalahan yang ada karena kondisi saat ini tidak bisa langsung ke masyarakat.